Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Jian Fadilah dengan NIM C1C0191006 dari kelas R09 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI CIKNR CSRS untuk mata kuliah akuntansi syariah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai akad ijarah. Yang pertama, mengenai pengertian akad ijarah. Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah, ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti atau kompensasi. Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi, ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa atau memperkerjakan seseorang dengan jalan penggantian, yaitu membayar sewa atau upah sejumlah tertentu. Kemudian yang kedua mengenai jenis akad ijarah, di mana terbagi menjadi yang pertama berdasarkan objek yang disewakan, ada manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya. Kemudian manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Selanjutnya untuk jenis akad ijarah yang berdasarkan Pesaka 107, ijarah merupakan sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset terkait dengan atau tanpa wad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik atau mu'jir kepada penyewa atau mustajir pada saat tertentu. Yang kedua, ijarah mutahiyah bin tamlik atau IMBT, selanjutnya jual dan ijarah, dan yang terakhir ada ijarah lanjut. Selanjutnya yaitu mengenai dasar syariah. Untuk sumber hukum akad ijarah yang digunakan adalah Al-Quran dan Sunnah. Untuk rukun dari ketentuan akad ijarah, yang pertama ada pelaku yang terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa. Yang kedua ada objek akad ijarah yang berupa manfaat aset atau makjur dan pembayaran sewa. Dan yang terakhir ada ijab qabul atau serah terima. Selanjutnya, sebelum akad ijarah berakhir, ada beberapa hal yang tersorot di sini. Yang pertama, periode akad sudah selesai sesuai perjanjian. Selanjutnya, periode akad belum selesai, tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah. Selanjutnya, terjadi kerusakan aset, penyewa tidak dapat membayar sewa, dan yang terakhir, salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Selanjutnya mengenai perlakuan akuntansi, yaitu Pesaka 107 yang direvisi tahun 2016. Untuk biaya perolehan untuk objek ijarah, di sini saya akan menceritakan mengenai akuntansi untuk pemberi sewa atau mu'jir, di mana biaya perolehan untuk objek ijarah, baik aset berwujud maupun tak berwujud, diakui saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Selanjutnya, setiap penerimaan pendapatan sewa pada awal bulan, biaya perbaikan objek ijarah adalah tanggungan pemilik. Kemudian pada akhir periode dilakukan alokasi untuk beban penyusutan, perpindahan kepemilikan objek ijarah dapat dilakukan dengan cara hibah, penjualan sebelum berakhirnya akad atau setelah selesai masa akad, dan penjualan objek ijarah secara bertahap. Selanjutnya ada juga pada saat akhir kontrak aset ijarah dikembalikan kepada pemberi sewa, penyajian, dan pengungkapan. Untuk akuntansi untuk penyewa atau mustajir, di sini yang pertama ada beban sewa, kemudian ada biaya pemeliharaan objek ijarah. Kemudian, jika pemberi sewa yang menanggung biaya pemeliharaan dan dibayarkan terlebih dahulu oleh penyewa, maka akan ditagihkan kepada pemberi sewa. Selanjutnya ada perpindahan kepemilikan. Selanjutnya juga ada jika suatu entitas atau penyewa menyewakan kembali aset ijarah lebih lanjut pada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa, maka ia harus menerapkan perlakuan akuntansi untuk pemilik dan akuntansi penyewa dalam Pesaka ini. Dan yang terakhir ada pengungkapan. Dan yang terakhir, saya akan memberikan contoh ilustrasi dari kasus ijarah, di mana akad ijarah multimanfaat ini digunakan dalam produk pembiayaan multiguna bank syariah. Contohnya adalah pembiayaan multiguna bank muamalat atau pembiayaan multiguna bank mandiri syariah.
Sesuai arahan Fatwa DSN MUI nomor 9 tahun 2000, akad ijarah ini dapat digunakan untuk pembelian manfaat barang seperti sewa mobil, ruko, ataupun peralatan, dan juga manfaat jasa berupa upah, seperti biaya pendidikan dan pengobatan. Contoh perhitungan ijarah multijasa pada pembiayaan multiguna adalah pada kasus pembiayaan untuk keperluan belajar di universitas. Pada contoh akad ijarah ini, bank bertindak sebagai pemberi manfaat, sehingga perlu menyediakan jasa pendidikan yang akan disewakannya. Hal ini dapat dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara bank dan dengan lembaga pendidikan. Misalnya, biaya kuliah per semester sebesar 5 juta, sehingga total biaya kuliah selama 8 semester atau 4 tahun adalah sebesar 40 juta. Maka total jasa yang digunakan nasabah adalah sebesar 40 juta, dan bank menetapkan ujroh atau upah yang mereka inginkan. Misal, 8 juta, sehingga nasabah wajib membayar sewa setiap bulannya sebesar 1 juta per bulan selama 48 tahun. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi akad ijarah yang sudah saya sampaikan. Saya memohonkan maaf apabila terdapat kesalahan penyebutan ataupun kekurangan pada penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.